Ketika zaman Rasulullah, kemudian itu ada kawin paksa, perempuan menjadi benda, kemudian menjadi haknya orang tua. Nah, sekarang ini di Indonesia khususnya masyarakat mayoritas Islam ini marak itu masih ada gitu. Setiap manusia, orang tua, anak, suami, istri itu juga adalah bukan hanya makhluk fisik gitu. Tapi makhluk intelektual karena punya akal dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Maka bergaul sebagai makhluk yang berakal budi itu menjadi sesuatu yang penting sekali untuk mencegah tradisi pemaksaan perkawinan. 2018-2022 itu 213 kasus yang ujungnya akhirnya bercerai. Berbakti pada siapapun itu harus untuk kemaslahatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami dalam program Tadabbur Ramadan kerjasama LKK PBNU, TVNU, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, menebar rahmah bersama keluarga maslahah. Baik, tema kita pada saat ini adalah mencegah pemaksaan perkawinan. Telah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan saya, seorang narasumber bernama Dr. Nur Rofiah Bil Uzm. Beliau adalah Wakil Ketua LKK PBNU, dosen Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, founder Ngaji KGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian dan pemirsa. Ketemu lagi nih ya. Iya. Kita membahas yang lebih parah lagi, yaitu mencegah perkawinan paksa. Saya masih ingat ya, zaman-zaman saya masih kecil tuh ada film yang namanya Datuk Maringgih gitu ya, perkawinan paksa. Ya, dua-duanya sih sudah Siti Nurbaya ya. Dua-duanya ini sudah matang, sudah dewasa. Konsep seperti ini atau pernikahan paksa itu kan muncul karena adanya tradisi. Adanya tafsir agama yang mungkin salah dipersepsikan oleh masyarakat kita. Bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena problematika perkawinan paksa ini? Bagaimana kita mencegahnya, Mbak Nur? Baik, kalau kita ingin melihat spirit perubahan yang dibawa oleh ajaran Islam itu kan kita mesti melihat dulu bagaimana gitu ya, sehingga Islam kemudian memberi tuntunan untuk berubah. Nah, menariknya adalah Islam itu hadir abad 7 Masehi. Nah, situasi dunia saat itu tidak hanya di Jazirah Arabia, tapi termasuk Jazirah Arabia, perempuan itu dipandang sebagai hartanya laki-laki. Sehingga lahir sebagai harta ayah, menikah sebagai harta suami, suami meninggal diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki. Dalam situasi seperti ini ya, perkawinan itu ya enggak jauh-jauh dari transaksi atau transaksional supaya si ayah dapat uang kan dari si calon suami itu. Nah, sebagai harta itu laki-laki bisa melakukan eksploitasi apapun, fisik, mental, seksual pada perempuan yang dimilikinya. Bahkan Undang-Undang Romawi itu membolehkan ayah menjual anak perempuannya. Itu tuh terjadi. Bahkan di Inggris itu baru membatalkan ya undang-undang yang membolehkan suami menjual istri itu abad 19 gitu. Nah, dalam situasi seperti ini tentu saja anak karena diperlakukan sebagai harta ya dipaksa untuk menikah. Itu sesuatu yang sangat lazim sekali gitu. Mengapa ya anak itu nggak ada daya, dia anak perempuan terutama ya, karena dia adalah harta dari ayahnya.
Nah begitu dia dinikahkan dengan laki-laki lalu jadi si suami itu jadi pemilik si istri ini. Maka relasi suami istri di masa jahiliyah itu adalah antara penguasa dan yang dikuasanya, antara pemilik dan yang dimilikinya. Begitupun antara ayah dan anak perempuan ya. Nah mari kita lihat karena Islam itu hadir membangun kesadaran kemanusiaan yang dahsyat sekali. Satu, laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia. Maka tidak boleh memperlakukan secara tidak manusiawi, termasuk ayah kepada anak, suami pada istri, dan sebaliknya tentu saja. Yang kedua adalah semua manusia ya, laki-laki dan perempuan itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, itu al-ins di sini ya laki-laki dan perempuan gitu. Nah, hanya menghamba pada Allah. Ini kan tauhid sebetulnya. Kalau dalam relasi orang tua anak itu jadi bergeser nih Mbak Dian. Misalnya tadi ya, ayah boleh memaksa bahkan menjual anak perempuannya. Dalam Islam itu nggak boleh yang begitu itu. Mengapa? Karena anak itu bukan hamba yang harus taat mutlak pada orang tua, itu tidak. Mengapa? Orang tua dan anak itu sama-sama hanya hamba Allah gitu. Nah yang kedua, semua manusia itu punya mandat melekat sebagai khalifah fil ard yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Karena itu nanti relasi orang tua anak juga bergeser Mbak Dian. Bukan anak taat mutlak pada orang tua atau sebaliknya ya, karena kan kalau orang tua sudah lansia itu harus taat tuh pada anak secara mutlak. Tapi orang tua dan anak hanya boleh taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara orang tua dan anak. Relasi suami istri juga bergeser. Bukan istri taat mutlak pada suami atau sebaliknya, tapi suami dan istri hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara suami dan istri. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Berbuat dolim itu maksiat. Innamat ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan itu pada sesama makhluk ya, itu hanya dalam nilai kebaikan bersama. Maka perkawinan paksa itu bukan perkawinan atau pemaksaan perkawinan ya, bukan perkawinan yang diidealkan di dalam Islam. Bahwa itu masih terjadi ya barangkali memang tidak semudah itu, ada sistem budaya, ada sistem macam-macam kan yang ikut mendukung pemaksaan perkawinan itu terus terjadi. Nah, tadi Mbak Nur menyebut sejarahnya itu ya, sejarah panjang menurut saya ini sesuatu yang berulang ternyata. Nah, ketika zaman Rasulullah kemudian itu ada kawin paksa, perempuan menjadi benda, kemudian menjadi haknya orang tua. Nah sekarang ini di Indonesia khususnya masyarakat mayoritas Islam ini marak itu masih ada ya? Gitu. Bagaimana pencegahan seperti itu ya dalam hal tidak terulang lagi, sahabat berikutnya terulang lagi, bagaimana menurut Mbak? Mungkin kayak penjualan anak itu kan kalau dulu memang benar-benar menjual ya. Mungkin itu udah nggak ada ya di kalangan kita. Meskipun kayak samar-samar itu masih ada juga, kayak model Siti Nurbaya itu kan trafficking modusnya perkawinan, pemaksaan perkawinan. Cuma yang harus diintervensi juga adalah cara pandang itu. Misalnya apa sih yang harus dibangun dalam perkawinan berkaitan dengan kesadaran baru tentang kemanusiaan tadi adalah semua orang termasuk dalam perkawinan antara suami dan istri, termasuk dalam keluarga antara orang tua anak, itu mesti membangun kesadaran bahwa semua adalah subjek penuh gitu. Nggak ada orang lahir itu langsung lebih rendah dari lainnya, itu nggak ada. Apalagi direndahkan sebagai objek yang dia tidak kehendaknya itu benar-benar yang tidak boleh atau
tidak dipertimbangkan sama sekali. Nah yang kedua, di samping sebagai subjek penuh, itu nanti kan subjek penuh dalam konteks keluarga dan perkawinan, ya semua itu menjadi penanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan, sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran, sekaligus dilindungi darinya, termasuk dalam perkawinan dan keluarga. Itu konsep subjek penuh ya. Yang kedua adalah manusia utuh. Setiap manusia, orang tua, anak, suami, istri itu juga adalah bukan hanya makhluk fisik gitu, tapi makhluk intelektual karena punya akal dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Maka bergaul sebagai makhluk yang berakal budi itu menjadi sesuatu yang penting sekali untuk mencegah tradisi pemaksaan perkawinan. Manusia utuh itu begini, jangan anak itu karena sejarahnya agak panjang nih. Perempuan itu hanya dilihat sebagai alat pemuas seksual dan mesin reproduksi. Sejarahnya itu begitu. Sehingga rasa sakitnya, rasa nggak difikirkan, nggak gitu. penting gitu, dianggap nggak ada. Nah sebagai manusia utuh itu berarti mempertimbangkan gitu. Dan kalau kita mempertimbangkan akal dan hati nurani anak, tentu saja perkawinan paksa itu menjadi tidak boleh gitu. Apalagi ya kalau tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketenangan jiwa. Jiwa siapa ya? Jiwa kedua belah pihak. Nah, anak tenang nggak kalau dipaksa gitu? Ya, bagaimana nih pandangan Islam ya dengan maraknya kawin paksa ini? Karena saya membaca juga ya data 2018-2022 itu 213 kasus yang ujungnya akhirnya bercerai. Nah, ini kan tadi nggak elok lah dalam pandangan kita pengen membangun sebuah rumah tangga, tapi dengan cara pemaksaan. Bagaimana pandangan Islam? Nah itu menjelaskan? Jadi salah satu cara ya, atau salah satu prinsip perkawinan di dalam Islam itu kan satu zawaj itu ya. Jadi suami istri itu berpasangan gitu. Kalau ada pemaksaan ya gimana bisa berproses untuk menjadi pasangan dan belahan jiwa kan, garwo si garenyowo itu. Yang kedua adalah misalkan ghalidhon itu janji kokoh, maka orang itu akan menjadi semakin sulit kalau memasuki dunia perkawinan dengan pemaksaan, lalu mau menjadikan perkawinan itu sebagai janji kokoh kan sulit. Wong dipaksa gitu. 3, mu'asyarah bil ma'ruf. Coba gimana bisa mu'asyarah bil ma'ruf kalau dipaksa. Yang keempat, musyawarah, itu juga menantang kalau ada pemaksaan. Nah yang kelima ini taradin, saling ridho. Jadi suami istri di dalam Islam itu mesti meyakini bahwa ridho Allah pada keduanya ya, itu tergantung ridho suami atau istrinya. Ridho Allah pada istri tergantung pada ridho suami, tapi ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri gitu. Ini dan ridho Allah konsepnya pemaksaan gitu ya. Kalau pemaksaan orang bisa tarodin dalam perkawinan ya harus ridho juga untuk masuk ke dalam dunia perkawinan itu. Makanya kalau kita misalnya gelisah dengan angka perceraian yang tinggi itu kan pasti karena salah satu pihak atau dua-duanya tidak siap untuk menjalani ya. Meski yang ridho saja masuk dengan kehendak sendiri aja, kadang tidak siap dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam perkawinan, maka apalagi yang masuk dengan keterpaksaan gitu. Maka salah satu cara untuk mencegah angka itu adalah dengan memastikan ridho. Minimal begini, orang masuk dalam perkawinan secara ridho itu daya tahannya mestinya jauh lebih bagus daripada yang dipaksa masuk tanpa kehendaknya itu. Walaupun tidak menjamin, tapi itu bisa jadi adalah lebih menjanjikan atau lebih tahan untuk berbuat kemaslahatan lagi ya, bukan tahan untuk menerima KDRT ya. Iya. Kita kalau bagaimana ya menikah benar aja kadang-kadang ada KDRT. Lalu muncul yang namanya kekerasan seksual gitu ya. Dan ini kan kalimat paksa itu kalimat yang sebelah pihak. Betul. Nah, bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut sehingga si perempuan ini dalam sebuah bangunan keluarga itu mampu untuk menolak secara baik untuk tidak durhaka pada orang tua, misalnya gitu. Strateginya seperti apa? Salah satu hambatan itu kan konsep birrul walidain itu kan. Harus berbakti pada orang tua, tetapi sekali lagi berbakti pada siapapun itu harus untuk kemaslahatan bersama. Berbakti pada orang tua dalam konteks perkawinan ya orang tua mesti memastikan bahwa perkawinan yang anak itu harus berbakti adalah maslahat untuk kedua belah pihak dan menurut kedua belah pihak gitu.
Yang kedua adalah ijbar biasanya, ijbar. Ijbar itu berbeda dengan ikroh karena ikroh itu adalah memaksa tanpa disertai ada rasa sayang gitu. Makanya perkosaan itu disebut sebagai zina makruhan, zina yang dipaksakan. Gak ada rasa sayang, bahkan mungkin ada rasa benci di dalam hati yang melakukan pemaksaan itu. Nah ijbar kan ada wali mujbir tuh, wali yang dianggap boleh memaksa gitu. Itu sepertinya kok harus dipertimbangkan, maknanya beda dengan ikroh gitu. Karena ijbar itu adalah memastikan kebaikan justru karena ada rasa sayang gitu. Orang itu kalau sayang itu kan memastikan kebaikan gitu. Betul. Nah orang tua itu punya kewajiban, bukan lagi hak nih, ijbar dalam arti memastikan, dalam hari ini kan ayah dan kakek ya. Ayah dan kakek itu punya kewajiban memastikan calon suami anak perempuan atau cucu perempuannya adalah laki-laki yang baik gitu. Jadi dalam konteks itu ijbar itu memastikan, bukan memaksa seperti makna ikroh itu. Nah ini yang menarik ini, barangkali tidak semua pemirsa TVNU memahami hal tersebut. Perlu adanya kampanye barangkali Mbak Nur, tentu. Seperti yang harus dilakukan oleh kalangan-kalangan yang berkepentingan gitu. Betul. Itu apa model yang baik untuk masyarakat agar paham tentang wali mujbir? Saya kira kita bisa melakukan kajian-kajian ulang ya, kemudian pendidikan. Kalau strategi itu kan nggak jauh-jauh dari kultural dan struktural gitu. Kultural itu kayak pendidikan ya, formal maupun non formal, itu adalah membangun kesadaran bahwa pemaksaan perkawinan itu bisa berdampak buruk, bahkan membahayakan pada perempuan. Karena apa? Karena lagi-lagi perempuan itu akan hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, yang dengan suami yang sangat dicintainya saja sudah wahnan ala wahnin pemirsa, apalagi kalau itu terjadi dengan suami yang dipaksakan padahal dia tidak mau. Yang kedua adalah jadi kalau udah sadar kan orang tidak akan melakukan meskipun tidak ada sanksi hukuman. Tapi banyak orang yang tahu bahwa itu berdampak buruk, tapi kan bagi anak bukan bagi dirinya gitu. Atau bagi si calon suami juga kan dia bisa jadi bagian dari yang memaksa anak perempuan untuk mau jadi suaminya. Nah ada orang-orang yang sadar ada mafsadat, ada madharat, tapi hanya bagi perempuan sehingga dia tetap saja melakukan. Orang-orang seperti ini, masyarakat seperti ini perlu pendekatan struktural gitu. Meskipun dalam pernikahannya dia tercatat secara agama, secara negara, tapi kalau batinnya tersiksa kan dengan cara pemaksaan, tentunya ini tidak hanya sah secara legal formal ya, tetapi juga secara substansial. Saya kira menarik ya perbincangan kita, semoga ini berdampak lebih luas nih Mbak Nur Rofiah. Apa yang disampaikan oleh Mbak Nur selaku pengurus LKKP BNU mampu memberikan dampak yang luar biasa. Saya kira di ujung ini kami minta closing statementnya terkait bagaimana mengkampanyekan untuk pencegahan perkawinan atau perkawinan paksa ini. Ya baik. Mari kita berproses bersama untuk menjadi tim kemaslahatan bersama, baik dalam perkawinan maupun keluarga. Dan salah satu hal penting untuk bisa mewujudkan keluarga maslahah itu adalah memastikan siapapun masuk dunia perkawinan itu dengan sukarela, dengan ridho, tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena perkawinan dan keluarga itu tanggung jawabnya besar. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nur atas kesempatan dan waktunya, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa TVNU yang menyaksikan secara langsung dengan diskusi-diskusi yang menarik ini. Demikian dari saya selaku pembawa acara, Mbak Nur Rofiah. Semoga sukses terus karirnya, ilmunya, dan PBNU dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Program ini sukses karena kerjasama dari LKKP BNU, TVNU, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.